Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Ibu. Oke. Hari ini kita belajar sejarah ya, yang tidak berkaitan dengan pembelajaran sejarah harap disimpan terlebih dahulu. Lalu jika ada sampah dipungut dulu dan kursi berantakan disusun ya supaya rapi dan kita nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran. Bu kasih waktu 1 menit ya untuk memperbaiki kursi yang berantakan. Tinggal simpan ya, Cok. Oke, yang tidak berkaitan sama pembelajaran sejarah disimpan dulu. Nah, aman Kristina? Aman, Bu. Oke, silakan ketua untuk siapkan untuk kita berdoa lebih dulu ya. Ibu, bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hadir semua ketua kelas, anggota kelasnya, apakah hadir semua? Fauzan sakit, Bu. Fauzan sakit. Ada lagi? Bu cek aja ya, dipanggil namanya satu-satu. Hazin cabut, Bu. Hazim cabut. Pagi udah cabut ya si Hazim ya. Udah Bu cek dulu ya yang pertama. Amairi Saputri hadir? Hadir Bu. Oke, hadir ya. Keraskan suaranya ya. Ya, Kurang Bu. terdengar di depan. Putri Ramayani, Ibu hadir. Fauzan tadi Alfa ya? sakit, Bu. Sakit ya Alfa? Hazin, Bu. Hazim, oke. Hazim, Alfa, Fauzan sakit. Udah berapa hari Fauzannya sakit Putri? Udah nggak tahu. Aduh, nanti dicek lagi ya. Putra Burhanuddin ada? Ada, Bu. Oke. Kristina Maharani? Ada, Bu. Oke. Melia Zahra ada? Alfa, belum datang? Belum datang Di kayaknya. kamar mandi, Bu. Oke. Udah. Sekarang fokus ke depan dulu ya. Ibu ada sebuah game. Coba perhatikan ke depan. Nah, dia bangunan ini seperti ini. Ini. Nah, jadi ibu minta Anda semuanya mencoba membuat bangunannya seperti ini, tapi hanya 1 kali coba gitu. Paham nggak? Paham, Bu. Nah, kalau udah kayak gini kan mentok, nggak bisa lagi, berarti salah berarti ya. Ibu kasih 1 orang 1 kesempatan. Siapa yang ingin mencoba untuk pertama kali? Silahkan. Ketua kelas mungkin? Silahkan ketua kelas. Coba dulu ya. Dia hanya pakai 1 garis gitu. Kalau udah mentok kayak gini kan, dia mau kesini nggak bisa, berarti salah berarti caranya. Bisa. Satu lagi. Salah ya, ada yang salah ini kurang di sini. Silakan Putri bisa coba dulu. Yang lain yang belum maju silakan dicoba caranya dulu. Padahal ini udah betul kan? Coba. Dulu gambarnya seperti ini, Putri jangan kamu balik ya. Ya sekali lagi. Salah. Ini nilainya setengah ya Putri ya. Kamu salah dulu. Oke, Mairi silakan Mairi. Coba dulu. Mairi sudah mencoba di kertas ya. Silakan apakah bisa di papan tulis? Tidak bisa seperti ini. Ibu percaya diri ya. Bisa, Bu. Bisa. Burhanuddin, kamu udah kesempatan 1 kali tadi. Tunggu dulu. Payah.
Kalau nggak ada yang bisa, nanti kita kasih kesempatan satu lagi kepada Burhan. Salah ya, ini gagal. Silahkan Christina. Payah. Harus bisa. Ini banyak kali ya teorinya ya. Wih, keren ya. Kita tepuk tangan, kasih apresiasi kepada Christina ya. 100 buat Christina. Berarti Christina udah mulai fokus untuk belajar. Yang lainnya, ayo silakan fokus untuk konsentrasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, itu hanya sedikit ice breaking ya, tapi ini untuk mengasah apakah kalian udah konsentrasi belajar atau belum. Nah, supaya lebih semangat nih, Ibu mau kalian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Nah, semuanya harap berdiri dulu, sikap tegak. Ada suaranya Bu. Ada suaranya? Bentar, Bu. Bu, kelarin Bu. Wah, Ya, speakernya lebih. coba ya. Ulang. Semuanya boleh duduk. Dah, gimana perasaannya hari ini? Apakah ada yang sedih, kecewa, senang, atau galau? Tina, gimana perasaannya hari ini? Tina sepertinya lesu ya, kurang semangat dalam belajar. Oh, sakit, jangan lupa makan ya. Kita belajar itu butuh nutrisi biar bisa konsentrasi. Burhan gimana, aman? Ada yang bikin sakit hati atau yang bikin kecewa? Sakunya nggak aman. Oh, sagunya nggak aman, nanti minta sama orang tua ya. Oke, intinya kita harus bersemangat dan konsentrasi dalam mengikuti pelajaran. Nantinya akan mempengaruhi bagaimana kualitas belajar kita. Nah, Ibu singgung dulu nih materi kita minggu lalu. Ada yang ingat apa? Materi kita sebelumnya belajar apa minggu lalu? Mairi, ada yang ingat? Ayo diingat-ingat lagi. Reformasi. Kita belum masuk di reformasi. Sebelum peristiwa reformasi apa? Pendudukan Jepang. Orde. Aduh, Burhan. Orde lama. Orde. Orde Dikit baru. lagi. Maju dikit. Orde Baru. Orde baru. Nah, kalau berbicara tentang Orde baru itu siapa presidennya? Jokowi.
ke Jokowi. Jokowi itu masih presiden kita masa kini ya, sekarang Pak Prabowo. Duh, ini kayak susah ya untuk konsentrasi di kelas ini. Pak Soeharto, Bu. Oke, Soeharto, jangan kebalik sama Soekarno ya, dia sangat mirip kata-katanya, tidak jauh berbeda. Jadi, berapa lama Soeharto menjabat sebagai presiden? Ayo yang aktif Ibu tulis ya, ada Selama apresiasinya. 32 tahun. 32 tahun itu lama atau cepat? Saya belum sampai 32 tahun. Oh, belum sampai 32 tahun, Ibu juga belum ya. 32 tahun itu sangat lama. Dengan waktu yang sangat lama tersebut, tentu terjadinya lah penyimpangan-penyimpangan. Ya kan, yang namanya kita menjabat dengan waktu yang lama, tentu terjadilah penyelewengan-penyelewengan. Yang sangat terkenal apa itu penyelewengan pada masa Orde Baru? Trisakti. Trisakti itu universitas ya? Penyelewengan. Iya. KKN. Ah iya KKN ya, KKN itu bukan film KKN bukan itu korupsi, apa lagi? Kolusi dan nepotisme. Iya itu ya. Bukan KKN Desa Penari, bukan ya. Jadi KKN, kalau masa sekarang ini apakah masih ada korupsi nepotisme itu? Masih? Masih, Bu. Masih. Susah untuk dihilangkan berarti ya. Ketika bertemu musuh itu siapa yang bersuara? Tolong Komputernya error, Bu. ya, makanya fokus dulu keyboardnya. Iya, Bu, maaf, Bu. Nah, sekarang kita lanjut dulu nih, kan kita berbicara tentang tadi Orde Baru nih, dan masuk ke materi selanjutnya. Setelah Orde Baru baru masuk reformasi. Nah, siapa yang tahu apa itu peristiwa reformasi? Ibu ada sebuah ini. Buah kisah, Bu. Enggak. Sorry ya. Iya, enggak. Nah, ini gambar apa nih? Gambar apa ini, Burhan? Nih, kurang jelas gambarnya. Orang Apa gambarnya? Merale. tangga pemulu. Bertagak pemulu, atau kita mau lihat dulu videonya yang berkaitan dengan ini, biar lebih nyambung dia ya. Woi, memori aku penuh, woi. Masih lanjut sih. Saya ingin menyampaikan terima kasih saya sebesar-besarnya atas penghormatan yang diberikan kepada saya hari ini menyaksikan suatu rangkaian upacara adat Minangkabau. Saya merasa punya hubungan khusus dengan minat rakyat. Nah, ini kita mengenal adalah upacara Batagak Penghulu. Ya, ini upacara Batagak Penghulu, Putri. Iya, Bu. Iya. Kira-kira berasal dari budaya mana ini upacara Batagak Penghulu ini? Dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Berarti upacara Batagak Penghulu ini ada di Sumatera Barat. Kira-kira apa yang dimaksud dengan upacara Batagak Penghulu itu? Pengangkatan kepala suku. Oh ya, pengangkatan kepala suku, penghulu atau Pemimpin kepala lah, Bu. adat, kayak pemimpin untuk kaumnya sendiri. Nah itu ya Batagak Penghulu. Itu sering dilakukan oleh masyarakat yang ada di Sumatera Barat. Nah, lalu apa kaitannya kira-kira dengan materi kita yang akan kita pelajari? Nih, ini pengangkatan penghulu melakukan sumpah ya. Yang di samping ini, siapa ini yang membaca?
B.J. Habibie. Nah, apa kaitannya kira-kira? Apa kaitan upacara Batagak Penghulu dengan Habibie? Sama-sama mengangkat pemimpin. Nah ya, adanya pengangkatan seorang pemimpin. Kalau di Sumatera Barat sebagai penghulu atau kepala adat, kalau yang B.J. Habibie ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, udah bisa mengaitkan yang terjadi dengan upacara Batagak Penghulu dengan peristiwa reformasi. Udah ada gambarannya ya, dikit-dikit ya. Ya, Bu. Kita lanjutkan dulu ini. Ini reformasi. Kira-kira apa sih faktor penyebab terjadinya reformasi itu? Banyak sekali faktornya apa? Siapa yang bisa? Banyak kan faktor terjadinya reformasi. Mairi, apa faktornya? Mairi sebutkan salah satu, masing-masing dapat ya. Apa? Demo mahasiswa. Oke, mahasiswa melakukan demonstrasi. Nah, jadi faktor penyebab reformasi ini banyak dari segala bidang, ada di bidang politik, ekonomi, apa lagi? Jadi faktor penyebab terjadinya reformasi ini yang pertama itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu terjadinya krisis ekonomi. Apa yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi? Inflasi, iya, harga sembako naik, Mata uang turun. Nah, jadi banyak yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi. Yang pertama terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan sekarang pun masih ada ya. Lalu krisis ekonomi ini disebabkan bahwasannya Indonesia waktu itu terlilit hutang oleh luar negeri. Kenapa dia berhutang Indonesia ini? Padahal Indonesia ini kaya. Kenapa dia juga terlilit hutang? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Untuk Membangun apa, Putri? Ini udah bagus ya, karena banyak yang korupsi, otomatis ya miskin juga jadinya, terpaksa pemerintah meminjamkan dana ke luar negeri. Dan Anda semuanya boleh dilakukan secara individu atau kelompok. Maunya individu atau kelompok? Individu ya, berarti kelas ini kurang ya ruang kolaborasinya. Jadi nggak apa-apa, itu sesuai dengan keinginan kalian untuk mencari peristiwa bagaimana kronologi terjadinya reformasi di Indonesia. Ibu kasih waktu 2 menit, nanti Ibu tunjuk secara random untuk menyampaikan pendapatnya di depan ya. Silakan Ibu kasih waktu. Sepanjang Ibu menjelaskan tadi nih, ada yang ingin bertanya? Ada yang kurang paham? Sudah ngerti, Bu. Sudah mengerti.
maksud dengan upacara Batagak Penghulu? Oke, tadi udah Ibu sampaikan ya secara sederhana. Silakan menurut pemikiran Maili sendiri apa itu? Upacara untuk mengesahkan pemimpin. Mengesahkan pemimpin. Ada yang bisa Secara secara adat atau pengangkatan seorang kepala suku untuk memimpin kaumnya secara sah, secara adat. Oke, bagus ya Maili ya. Beri apresiasi untuk Maili. Oke. Silakan siapa lagi yang mau mencoba? Pilih ya ke depan. Tina, silakan Tina, pilih angkanya. Tunggu Bu, lagi sakit perut. Putri, silakan coba Putri. Oke. Silakan. Apa penyebab runtuhnya era Orde Baru? Yang pertama tadi karena krisis ekonomi, Ya. kemudian krisis kepercayaan, terus ya Bu, karena Dua baru. Siapa yang bisa menambah? Bu, KKN. KKN. KKN itu di bagian krisis politik dan hukum. Itu ya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Inflasi. Banyak ya. Bagus Putri, silakan Putri duduk. Nah, siapa lagi mau mencoba? Kalau nggak ada yang mau, Ibu tunjuk lagi ya. Nah, silakan ketua. Ketua ini harus dipaksa dulu ya, baru mau ya. diajar di sini ketua dipaksa Bu. Jadi paksa ya. Nah, Jelaskan kronologi peristiwa reformasi yang ada pahami setelah mempelajari materi ini. iya. Kan ini tugas kalian tadi. Udah dapat kan hasilnya, Burhan? Oke, jelaskan secara kronologi peristiwa reformasi. Reformasi, dari kata reformasi itu, artinya itu dalam KBBI perubahan secara cepat, secara struktur, yaitu dari segi pemerintah, ekonomi, dan sosial. Iya. Makanya kronologi dari peristiwa reformasi ini adanya ketidakpuasan antara masyarakat terhadap kurangnya percaya kepada pemerintah yang mengakibatkan demo besar-besaran, terjadinya inflasi, jumlah mata uang dan kurs luar negeri menjadi meningkat, yang awalnya Rp2.000 per dolar menjadi Rp10.000. Nah, itu mengakibatkan terjadinya demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa hampir di seluruh Indonesia, yaitu berada di Jakarta sendiri, ibu kota. Oke, bagus ya. Oke, beri tepuk tangan kepada Burhan ya. Dan bagus, itu dari tugas tadi udah dijawab oleh Burhan sepenuhnya. Kronologi peristiwa reformasi. Itu ya. Nah, ini siapa lagi? Ada 4 kotak lagi yang tersisa. Silakan. Siapa ingin mencoba? Atau Ibu sendiri yang buka, nanti kalian yang jawab? Ibu Ya, lah Bu. buka, Bu. Oke. Nomor berapa ya? 4 Bu. 4. Ini pilihan Putri ya. Nah, apa ini jawabannya Putri? Silakan Putri. Kenapa? Kenapa mahasiswa melakukan demonstrasi? Apakah kalian pernah mengenal mahasiswa dikenal sebagai agent of change? Jelaskan. Nah, ini udah sebagian besar dijelaskan sama Burhan tadi ya. Silakan. Ini lagi nih. Agent of change. Apa itu artinya? Agent of change itu bahasa Inggris kan, Bu? Iya, bukan bahasa Arab, itu bahasa Inggris. Mahasiswa itu titik tumpu dari perubahan Bu. Oke, mahasiswa itu agent of change. Mahasiswa Membawa sebagai perubahan. membawa perubahan. Itu ada yang ingin menambahkan? Berarti bahasa Inggris di kelas ini masih minim ya. Nanti belajar lagi ya, ikut les ya. Karena bahasa Inggris itu penting ya. Mem tuh kok marah Bu? Mem tuh pemarah. Cari guru les lainnya. Kan banyak tuh. Buka les tambahan untuk mengisi waktu luang ya. Itu penting ya bahasa Inggris ini. Isi waktu luang dan ada uang sih Bu. Iya, kita butuh uang. Ini nomor 1 lah ya, masa kita mulai dari awal. Ini udah ya, udah paham Ya. kan semuanya Ya, peristiwa Bu. reformasi. Udah. Ini lagi nih, coba paparkan keterkaitan upacara pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden dengan budaya yang ada di Minangkabau. Yang Batagak Penghulu
budaya Minangkabau itu apa? Tadi kan upacara Batagak Penghulu, jadi keterkaitannya apa? Sama-sama mengangkat pemimpin, Bu. Ah ya, sama-sama mengangkat pemimpin. Itu ya, walaupun pada masa yang berbeda dan ruang yang berbeda. Itu ya. Udah, Ibu nanti Ibu kirim LKPD-nya, Ibu kasih sama ketua, nanti diisi di rumah ya, bisa? Bisa, Bu. Oke. Banyak kali PR. Enggak, ini Ibu nggak minta menyalin buku, enggak. Cuman dipaparkan menurut pendapat kalian sendiri, bahasa kalian sendiri, bukan mencari di internet, copy paste itu enggak ya. Ibu nggak terima yang itu. Jadi nggak perlu banyak-banyak, 2 paragraf aja cukup, bukan 2 halaman tapi 2 paragraf ya. Udah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya ada ya keterkaitan antara peristiwa reformasi kalau dikaitkan dengan budaya kita yang ada di Minangkabau, misalnya upacara pengangkatan atau Batagak Penghulu tadi, itu sama-sama bagaimana kita mengangkat seorang pemimpin. Kalau di Minangkabau pemimpin kaumnya, sedangkan kalau Habibie ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, gimana perasaannya setelah memahami materi reformasi ini? Ada yang tidak paham atau tidak menyenangkan pembelajaran hari ini? Biar kedepannya kita bisa memperbaiki baik itu media, metode ataupun lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran sejarah. Sudah paham, Bu? Pulang main, Bu. Pulang main lagi, Bu. Oke, dan